Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Sandra Saputra. NIM saya 10523151. Saya dari kelas 5F Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester administrasi perkantoran. Saya akan membahas resum tentang makalah dari kelompok 9, yaitu memahami penulisan laporan. Makalah ini membahas pentingnya keterampilan penulisan laporan dalam dunia akademik maupun profesional. Penulisan laporan diperlukan untuk menyampaikan informasi, analisis, serta rekomendasi secara sistematis dan mudah dipahami. Laporan yang baik harus memiliki struktur yang jelas mengenai dari pendahuluan, metodologi, hasil analisis hingga kesimpulan. Makalah ini menjelaskan berbagai tantangan umum dalam penulisan laporan, seperti kesulitan menyusun struktur, pengumpulan data yang tidak akurat, penggunaan bahasa yang kurang jelas, serta penyajian data yang tidak efektif. Untuk mengatasi hal perlunya perencanaan desa dan valid, penggunaan grafik atau tabel yang jelas, serta penggunaan bahasa yang sederhana dan tepat. Selanjutnya saya akan membahas makalah dari kelompok 10 yang berjudul Sarana dan Prasarana Perkantoran. Makalah ini membahas pentingnya sarana dan prasarana perkantoran sebagai penunjang utama kelancaran aktivitas kerja di kantor. Sarana perkantoran adalah fasilitas bergerak seperti komputer, meja, kursi, printer, dan alat tulis yang digunakan langsung dalam pekerjaan. Prasarana perkantoran adalah fasilitas yang tidak bergerak, seperti ruang kerja, jaringan listrik, dan ruang rapat. Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi berbagai tahapan penting, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan sesuai prosedur, pendistribusian, dan pemeliharaan berkala agar fasilitas tetap berfungsi secara optimal. Pengadaan bisa dilakukan melalui pembelian, sewa, hibah, atau pembuatan sendiri, sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Pemeliharaan sangat diperlukan untuk menjaga kualitas dan memperpanjang usia pakai fasilitas kantor. Makalah ini juga menguraikan beberapa kendala utama dalam pengelolaan sarana dan prasarana, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kompetisi sumber daya manusia, administrasi investasi yang tidak teratur, kurang memadai fasilitas fisik, serta lemahnya koordinasi antar bagian. Kendala-kendala tersebut berdampak pada kurangnya optimal efektivitas dan efisiensi kerja pegawai. Selanjutnya saya akan membahas resum makalah dari kelompok 8 yang berjudul Memahami Pengendalian Formulir. Makalah ini membahas pentingnya pengendalian formulir dalam kegiatan administrasi perkantoran. Formulir berfungsi sebagai alat untuk mencatat, menyampaikan, dan mengelola secara tertib. Contoh pengendalian yang baik yaitu penggunaan formulir dapat menyebabkan duplikasi, pemborosan biaya, ketidakefisiensi kerja, kata kesalahan penyampaian informasi. Pengendalian formulir dilakukan melalui berbagai langkah utama, yaitu melakukan inventarisasi formulir yang ada, mengevaluasi kebutuhan pemakaian, merancang dan menstandarkan formulir baru, menerapkan serta mensosialisasikannya kepada pegawai, melakukan pengawasan serta evaluasi berkala. Kemampuan pegawai administrasi, teknologi yang digunakan, dan budaya kerja organisasi. Manfaat dari pengendalian formulir antara lain peningkatan efisiensi kerja, penghematan biaya, peningkatan kekuatan data, serta mempermudah proses laporan. Di era digital, pengendalian formulir juga mencakup penerapan formulir elektronik seperti e-form dengan memperhatikan keamanan data, standarisasi format, penyampaian cadangan, dan pelatihan pengguna.
Kesimpulan dari ketiga makalah tersebut, yang pertama, penulisan laporan yang sistematis dan jelas sangat penting dalam menyampaikan informasi dan analisis. Yang kedua, sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dan terkendala dengan baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pegawai. Yang ketiga, pengendalian formulir yang efektif dapat meningkatkan efisiensi kerja, menghemat biaya, dan meningkatkan kualitas data. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.